hilirisasi. Hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian. CPO dan turunannya, nikel dan turunannya, boksit sudah. Jadi kalau kemarin 4 tahun yang lalu kita stop nikel, 3 tahun yang lalu kita stop nikel, dan kita bangun industrinya di dalam negeri, itu kelihatan mulai tampak hasilnya. Nanti tahun ini mungkin stop timah, tahun depan stop boksit, tahun depannya lagi stop copper, tembaga. Ya karena hasilnya kelihatan. Ini sering saya ulang, contoh nikel. 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ekspor kita kira-kira dari nikel itu hanya 1,1 billion US dollar. 2021, 20,9 miliar US dollar. Lompatannya, nilai tambah lompatannya 19 kali. Nah ini kalau mulai kita tarik lagi stop tembaga, dulu sulit menyuruh Freeport buat smelter, mundur-mundur aja. Pak ini diperpanjang nanti baru kita buat smelter. Enggak. Kamu buat smelter, kita perpanjang. Enggak bisa juga, enggak sambung-sambung. Udah kita ambil saja, kita akuisisi aja 51%. Setelah dapat 51%, mayoritas buat smelter. Baru dibikin di Gresik. Nanti Bapak Ibu akan lihat setelah Gresik beroperasi, operasional 2024, kelihatan berapa nilai tambah dari copper yang sudah lebih dari 50 tahun kita ekspor mentahan, raw material. Begitu juga nanti untuk boksit stop. Kira-kira mungkin akan muncul angka-angka di atas 30 miliar US dollar. Entah dari nikel, entah dari copper, entah dari boksit. Saya pastikan itu. Sehingga sekarang ini kelihatan yang dulu neraca perdagangan kita misalnya dengan China selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar. Minus kita, neraca kita. 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita sudah surplus dengan RRT. Saya pastikan itu. Presiden kita, Presiden Joko Widodo, bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Beliau bertekad dan beliau melaksanakan program hilirisasi. Artinya bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri. Karena dengan bahan-bahan itu diolah, nilai tambah kita yang kita terima bisa naik puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali. Saudara-saudara, contoh boksit bahan untuk alumina, bahan untuk aluminium bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, komputer, videotron, televisi. Selama ini kita mengizinkan ekspor boksit gelondongan, dan kita beli mobil dari luar, beli motor dari luar, beli komputer dari luar.
Demikian juga nikel. Nikel sama. Selama puluhan tahun bahkan kita izinkan nikel dijual dalam bentuk mentah. Sekarang kita mengatakan no, kita harus olah di sini. Saudara-saudara, dalam 1 tahun begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, dalam 1 tahun dari tahun 2021 sampai 2022, penerimaan negara, penerimaan bangsa Indonesia dari nikel naik 20 kali. 20 kali lebih. Bayangkan. Jadi saudara-saudara, kenapa saya singgung ini semua? Saya mulai dari makro, karena memang saudara berkepentingan, saudara mau dengar kepentingan kota. Tapi kalau saudara bertanya, bagaimana program ini, program itu yang berurusan langsung di tanggung jawab saudara-saudara, tentunya ujung-ujungnya kita harus bicara kemampuan uang. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita. Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Semua kekayaan kita olah di dalam negeri. Saudara-saudara sekalian, yang sifatnya lokal sudah, tapi Bapak Ibu di luaran ngeri sekali. Saya tidak terbaca, saya mau bacakan saja biar Bapak Ibu agak enak nanti coba membaca. Yang kuning-kuning itu ada masalah di bagian utara bumi ini. Mana itu? Rusia, Ukraina. Oke, itu ada masalah. Yang hijau-hijau itu adalah negara OPEC, di mana mereka memproduksi minyak dan energi menjadi perusahaan besar. Renewable energy kita belum jalan. Green energy, blue energy ya belum berjalan, mohon maaf. Dan kita skornya masih sangat rendah. Tapi kita punya peluang. Maka saya katakan hilirisasi dari industri termasuk yang di Batang itu adalah teknologi baterai. Nikelnya kita punya, saya kira tempatnya di Sulawesi yang paling banyak. Hilirisasinya belum, SDM-nya belum, tapi kalau buat baterai masih ada komponen yang belum kita dapat. Maka Pak Presiden kemarin ke Australia menemukan itu. Kalau ini bisa join, sebenarnya kita akan punya energi alternatif dan kita bisa menjadi juara dunia. Maka saya senang waktu Pak Presiden bicara begini. Pak, kita kan kalah di WTO, kita lawan. Mantap. Kita lawan. Kita banding, tapi hilirisasi mesti dibereskan hari ini. Mesti dibereskan hari ini, enggak bisa menunggu. Sama dengan infrastruktur, makin ditunda harga tanah makin mahal.